Nama saya Sertu Temu Wibowo, NRP 3195 Babinsa Koramil Lambang Lipuro. Saya menekuni tanaman jeruk untuk mengisi waktu sela-sela, di samping itu untuk hiburan. Jadi saya senang, pertama dasarnya senang, yang kedua awal-awalnya saya nanam 2 atau 3 kok hasilnya bagus, saya kembangkan, lama-lama kok banyak yang minat, tertarik, teman-teman, terus saya cangkokkan, saya kasihkan, ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Hasil itu ya paling rendah itu 5.000, paling tinggi itu pernah sampai per kilo itu 25.000. Jadi saya kembangkan, alhamdulillah saya ada rezeki bisa beli tanah untuk mengembangkan tanaman kebun buah jeruk nipis. Nah, itu untuk mengisi waktu yang sela-sela, untuk hiburan, biar nggak bosen. Yang penting ya kita dapat apalah, tambah dikit-dikit, jadi berkah lah. Nah, tuh. Terus lama-lama banyak yang teman dari tetangga, dari teman yang lain udah pada pesan. Ya alhamdulillah saya bisa mengeluarkan bibit cangkokan jeruk betul itu hampir sekitar 1.000 batang. Itu dari awal sampai detik ini, bahkan mungkin bisa lebih, karena banyak peminat dan itu pun multiguna, banyak penggemar, banyak fungsinya jeruk nipis itu. Terutama kalau mungkin nggak mau diet, itu bisa konsumsi jeruk pecel. Itu jadi terutama ya bagian angkringan itu banyak suka yang pakai jeruk pecel atau jeruk nipis. Itu karena saya senang, saya gemar, ya alhamdulillah, untuk cari tambahan di sela-sela waktu untuk hiburan juga. Oke. Ngapunten yo Lek, mangke sing sebelah mereka sekalian nggih. Oh nggih. Nggih jebule sekalian, karena niku nggih pun tuwa. Dadi banyak sing kulit pun halus, berarti siap dipetik. Niki kula rampung riyen tidak mriko, Pak. Masalahnya konten niki kadon niki kan pun siap. Niki warna kan kuning, nanti daripada kuning nanti harganya beda. Gitu? Yo ngapunten lho niki makanya sekalian enten agani lho. Niki rampung begini pindah. Oke, nggih. Awalnya saya dikasih temen cangkokan, 2 batang. Lama-lama kok banyak yang minat. Pernah saya satu pohon itu pernah laku 700 karena waktu 1 per kilo 25 kali, sekali udah kadang 60.000 apa 60 kilo, 70 kilo kadang udah besar. Nah, makanya saya terus punya gimana caranya untuk mengembangkan ini, dan itu pun perawatannya enak, hasilnya menjanjikan, kan bisa disambi perawatannya. Lain dengan petani, kalau petani kan target waktu harus tanam, harus panen, harus ngerabok. Kalau ini kan bisa disambi, cukup 2 jam 3 jam ada waktu bersih-bersih, mupuk, nyemprot, ya tetap dirawat karena biar hasilnya maksimal. Dan itu pun kalau dirawat semua itu pasti bisa bertahan lama. Contoh misal kalau musim kemarau kita harus kasih air, karena tanaman itu kalau terlalu banyak air ya nggak mampu, nggak kuat, nggak bagus. Kurang air nanti larinya juga kekeringan, terus mungkin daunnya rontok, buahnya mengalami penurunan. Nah, makanya harus kita rawat. Yuk kita pupuk itu mungkin bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Terus kalau kita semprot hamanya itu terutama palang, ular. Nah itu banyak, cukup obat aja, obat serangga atau obat postin, obat ektisida, itu untuk menangkal biar nanti hama-hama itu hilang. Paling enggak kalau pas musimnya banyak hama, seminggu sekali
Saya menyemprot itu biasanya kalau nggak pagi atau sore, karena hama itu nyerangnya bisa malam, bisa pagi, tapi kalau siang nggak ada. Jadi kurang efektif kalau nyemprot siang. Karena apa? Sinar matahari, angin, terus itu pun kewan itu pada sembunyi, nggak kelihatan. Jadi yang paling tepat itu. Berarti kalau saya mendengar cerita dari Pak Temun tadi, itu awalnya berarti ya sengaja ya Pak ya? Iya. Dapat duit dari teman, kemudian kok tak kembangkan. Ternyata kok hasilnya bagus, menjanjikan. Terus saya pun ngalami beberapa. Saya pernah kebun pisang, pernah kebun sengon, pernah. Tapi tak analisa hasilnya itu mah lebih peredaran uang lebih cepat itu. Karena kalau pisang setahun sekali, ini pisang. Tapi kalau pohon sengon itu minimal 5 tahun sekali. Makanya saya rombak, saya ganti ini. Dan itu pun kadang kalau masih kecil saya selang-selangi kates, tumbang sari. Nah nanti kalau sudah besar, itu nanti kan katesnya kalah. Sementara untuk karena masih kecil saya tumbang sari seperti itu. Terus pinggir-pinggir itu bata-bata itu tak kasih kan jarak 2 meter, 3 meter. Saya tanami apokat, buah apokat. Karena apokat itu jangka panjang, mungkin setahun sekali atau 2 kali panennya ya. Tapi kalau jeruk kan sudah mulai start mawo, nah itu nanti bisa 2 minggu sekali. Yuk paling lama 20 hari sekali, itu paling lama. Jadi beredar cepat. Karena apa? Itu bunga, pentil, terus agak besar, jadi cepat. Jadi lengopa itu kayak agak tua dulu, terus nanti minggu berikutnya yang adiknya kan sudah 2 minggu sudah besar yang adiknya. Jadi seperti pohon kelapa lah. Nah itu makanya cepat peredarannya, Pak. Lebih cepat itu daripada yang pisang maupun tanaman yang sengon. Kalau Pak, Niki dari bibit yang dari jerian itu sampai berbuah itu membutuhkan waktu berapa lama? Itu tergantung bibitnya. Bibitnya kalau yang paling kecil paling enggak loh 2 tahun. Tapi yang agak besar setahun. Yang besar sendiri enggak nyampe setahun. Karena apa mungkin 6 bulan 7 bulan sudah, atau 4 bulan 5 bulan sudah. Karena itu sudah siap produktif. Jadi ranting itu sudah tua, sudah produktif, siap produktif. Tapi kalau yang masih kecil itu membutuhkan pertumbuhan, besarkan batang, ranting, baru nanti buah. Itu pun nanti kalau istilahnya pupuknya tertib, mataharinya cukup, airnya cukup, itu cepat. Tapi kalau tumpang sari kalah dengan pohon yang lain, yaitu hidup buah-buah tapi nggak maksimal. Karena sinar mataharinya saling berebutan. Terus itu pupuknya juga mungkin kalah. Kalau hasil itu relatif. Kalau kita itu istilahnya seharusnya dipanen 2 kali, jadi sekali bisa tambah banyak. Tapi nanti jadi agak lama. Ya mungkin katakan sekali ngunduh saya mungkin rapat, atau mungkin saya agak gelombang 2 atau 3 saya jadikan 1, itu mungkin 2 kental. Tapi kalau saya istilahnya yang agak tua-tua dulu, yang paling tua dulu saya petik, itu mungkin sekental. Terus nanti 2 minggu lagi memetik lagi. Tapi itu tadi kita kalau petik sendiri kita bisa atur. Tapi kalau kita langsung tengkulak atau mungkin diborong itu beda. Biasanya semakin banyak buah yang dipetik itu semakin gede untungnya yang tengkulak. Tapi kalau saya enggak, saya atur. Karena apa? Kebutuhan saya suatu saat mungkin pas ini kan, jadi kan agak lama. Tapi kalau yang tengkulak itu kan biasanya kan diborong, tebas bahasanya kan gitu. Jadi kalau tebas itu yang rugi petaninya, karena tiap 2 minggu sekali atau 2 kali panen jadi nunggu lama. Karena itu tadi yang seharusnya ini nunggu 2 bulan dipetik. Nah tadi kan adiknya kan jadi jatuh kan tadi lama, 2 bulan 3 bulan baru petik. Tapi kalau yang petik kita, saya sendiri itu bisa saya pilih, Pak. Terutama ciri yang tua, jeruk yang siap dipetik konsumsi itu kulitnya agak halus.
Tapi yang kalau yang agak muda itu biasanya agak kasar. Apalagi yang paling muda sangat kasar karena pori-pori kan masih bisa berkembang. Tapi kalau udah halus, udah mentok, sudah tua, sudah siap dikonsumsi, siap dipetik. Kan gitu. Tapi kalau yang agak besar tapi masih pori-porinya atau kulitnya masih kasar, itu masih bisa besar. Ya ada airnya, tapi kurang maksimal. Dari luar, contoh mungkin ya Pak ya, tetangga kampung atau mungkin dari banyak Pak. Karena apa? Dia tuh senangnya tahu persis prosesnya, proses pembuatannya. Contoh sampel, ini hasilnya, ini indukannya, terus ini loh sudah ada buahnya. Jadi nggak berubah. Itu banyak sekali warga atau masyarakat kanan kiri bahkan luar kampung pada yang minat beli bibit. Bibit paling besar saya harga 50. Ajakan saya itu untuk meningkatkan perekonomian, biarpun ya sedikit kalau pas harga naik, yo saya kira lumayan juga. Karena apa? Itu tadi harga rata-rata 10.000 kali. Pada umumnya kanan kiri sebelah sini itu pada nanam entah 2 atau 3. Ternyata ya kalau pas hasil bagus ya lumayan juga hasilnya. Karena mungkin 12.000 kali 10 kilo kan jelas. Kemarin itu juga sempat sebelum hujan harga itu 12.000. Setelah mungkin agak hujan turun sampai 5.000. Itu kalau yang di Pengepul itu 5.000, kalau yang di Tengkulak itu bisa 7.000. Kalau Pengepul itu bisa oke terima, tapi kalau Tengkulak dibatasi, saya butuh 10.000 apa 10 kilo. Ya harga segini. Contohnya 10 kilo per kilo saya 7.000. Kalau yang di Pengepul saya 5.000. Tapi oke, beberapa oke saya panut. Yang penting buah jirannya itu nggak terlalu kuning. Kalau terlalu kuning banyak yang tidak suka. Jadi ada perbedaan Mas. Kalau yang warna hijau itu harganya segini atau contohnya 7.000 contoh ya hijau. Yang kuning ini mungkin 5.000. Karena banyak konsumsi pada yang warna hijau, kan dia seger. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Jadi intinya itu kan ketika benih tanam dengan harapan dan dapat dengan semangat, maka yang tumbuh bukan sekedar pohon, melainkan masa depan. Setuju ya Pak? Oh, mantap. Oke Pak, terima kasih Pak.